Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Praina Kanzafona Najlina dari kelas 10 3 absen 28 akan menjelaskan tentang perubahan dan pelestarian lingkungan. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang perubahan dan pelestarian lingkungan. Perubahan lingkungan, itu maksudnya gimana sih? Perubahan lingkungan adalah adanya suatu perubahan di dalam lingkungan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan yang diakibatkan oleh manusia dan faktor alam. Berikut contoh yang disebabkan oleh manusia. Baik, di sini terdapat 4 gambar dan saya akan membahasnya dari yang paling atas sebelah kiri. Gambar pertama tersebut menggambarkan terjadinya polusi udara yang berasal dari pabrik dan kendaraan transportasi. Di mana polusi udara sendiri adalah terkontaminasinya udara oleh zat yang berbahaya yang dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi manusia atau makhluk hidup lainnya. Di mana polusi udara tersebut mencemarkan udara yang tidak sehat yang dapat mengganggu aktivitas serta kesehatan makhluk hidup. Kita bergeser ke kanan, yaitu gambar yang kedua. Gambar kedua tersebut menggambarkan terjadinya seseorang yang sedang membuang sampah pabrik ke dalam laut. Hal tersebut adalah hal yang dilarang sebenarnya, tentu dilarang dan sangat berbahaya untuk makhluk hidup yang berada di dalam laut. Karena sampah pabrik sendiri sudah terkontaminasi oleh bahan kimia, sudah tercampur oleh bahan kimia, sehingga jika terkena atau terkontaminasi oleh hewan di laut, tentu hewan tersebut akan mati dengan cepat jika sudah terkena oleh sampah pabrik. Lanjut ke gambar yang nomor 3, yaitu gambar yang berada di bawah sebelah kiri. Digambarkan di gambar tersebut sekelompok hewan laut yang sedang berlindung di bawah payung dari sampah-sampah plastik. Digambarkan banyak manusia yang suka membuang sampah sembarangan di laut tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi setelahnya, yaitu hewan-hewan laut seperti ikan, kura-kura, kuda laut pasti akan mati setelah tidak sengaja memakan atau menelan sampah-sampah yang berada di dalam laut. Tak jarang manusia menemukan ikan, hewan-hewan laut lainnya yang mati terdampar di pinggir laut. Saat dibuka di belah perutnya, yang ditemukan adalah banyaknya sampah plastik dalam perut ikan. Hal tersebutlah yang membuat beberapa orang menyadari akan dampak dari dibuangnya sampah ke dalam laut terhadap hewan-hewan di laut. Lalu gambar yang keempat yaitu adalah gambar manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab menebang pohon secara liar tanpa memikirkan dampaknya lagi. Di situ terlihat manusia yang menebang pohon-pohon secara brutal, secara liar sehingga gundul, tidak menyisakan pohon atau daun sebatang pun, membuat hewan-hewan yang tinggal di hutan tidak memiliki tempat tinggal lagi. Lanjut, contoh terhadap faktor alam.
faktor alam sendiri, di sini tersedia 4 gambar dan saya akan membahasnya dari atas sebelah kiri. Yang pertama, gambar tersebut terjadinya sebuah kota yang mengalami kerusakan akibat habis terjadinya gempa. Terlihat bangunan yang hancur, jalanan yang retak, semua tidak ada orang karena orang pergi mengungsi takut terjadinya gempa susulan. Lalu yang kedua, sebelah kanannya yaitu tsunami. Sama seperti gempa bumi tadi, gedung-gedung rusak. Bedanya di sini kendaraan transportasi terendam, banyak yang hanyut, terus barang elektronik menjadi konslet karena terkena air, ditambah lagi hujan berpetir. Lanjut ke gambar yang ketiga, yaitu ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan sendiri pastinya sangatlah berpengaruh pada apa yang ada di dalamnya, seperti hewan-hewan yang kehilangan tempat tinggalnya karena sudah habis terbakar, tidak menyisakan daun sepeser pun ya, sehelai pun. Karena kebakaran hutan itu sangat mudah dan bisa saja, karena kebakaran hutan itu merambat dari pohon ke pohon yang tentunya cepat dalam terjadinya kebakaran tersebut. Lalu gambar keempat yaitu adanya gunung meletus. Biasanya gunung meletus ini terjadi akan sangat berbahaya jika terdapat pemukiman atau perdesaan yang tidak jauh dari gunung yang aktif, gunung yang meletus. Sehingga kalau misalnya gunung itu sudah mulai menandakan adanya tanda-tanda akan meletus, diharapkan makhluk hidup, manusia akan harus pergi meninggalkan gunung, menjauh dari gunung, meninggalkan desa, lalu berlindung agar tidak terkena dampak dari letusan gunung. Lanjut, kalau pelestarian lingkungan itu apa sih? Nah, pelestarian lingkungan itu sebuah proses atau cara perlindungan dari kemudahan dan kerusakan, seperti tetap meningkatkan kualitas nilai keanekaragamannya dan tetap memeliharanya. Contoh pelestarian lingkungan. Kita mulai dari paling atas sebelah kiri, yaitu gambarnya ada tanda suruh on off, yaitu tentang penghematan energi. Contohnya kalau misalnya kita berada di dalam sebuah ruangan, kita menggunakan ruangan tersebut untuk belajar mungkin, untuk bekerja. Setelah kita selesai, jangan lupa dimatikan AC-nya setelah digunakan, terus matikan lampunya, lalu kita baru bisa meninggalkan ruangan tersebut dengan tenang, karena kita sudah melakukan penghematan energi. Terus contoh lainnya, kalau misalnya kita tidak habis mengecas HP, handphone, jangan lupa dicabut dari stop kontak kalau sudah tidak menggunakannya, udah selesai ngecasnya. Terus gambar kedua yaitu penanam kembali tumbuhan, yaitu dengan adanya tumbuhan yang banyak itu pastinya lingkungan menjadi lebih asri, lebih hijau, udara semakin segar, dan yang pastinya lebih sehat. Lalu gambar ketiga yaitu membuang sampah pada tempatnya. Lalu melakukan reduce, reuse, recycle. Kita membuang sampah pada tempatnya sesuai apakah itu sampah organik, non-organik, dan sebagainya. Terus gambar keempat yaitu dilarangnya membakar sampah, karena kan polusi atau udara
itu sangatlah tidak bagus dan mengganggu lingkungan sekitar. Apalagi misalnya tetangga kita nih, dia membakar sampah. Kita nggak masalah loh, kita berhak menegur tetangga kita untuk jangan membakar sampah, karena itu mengganggu kalian, mengganggu orang sekitar rumah, terus tidak sehat juga. Sekarang kita akan membahas tentang pencemaran. Pencemaran itu apa ya? Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya semua benda atau makhluk hidup atau komponen lainnya oleh kegiatan manusia sehingga kualitas lingkungan menurun hingga tidak berfungsi. Pertama, ada pencemaran air. Pencemaran air yaitu perubahan keadaan di suatu tempat seperti sungai, danau, bahkan lautan akibat ulah dari manusia itu sendiri. Seperti contohnya gambar yang berada di sebelah kanan, yaitu dibuangnya minyak dalam laut, dibuangnya minyak, oil ke dalam laut yang pastinya sangatlah berbahaya, yang menyebabkan hewan-hewan laut bisa mati, tercemar ya, terkontaminasi. Terus kedua ada pencemaran udara. Pencemaran udara sendiri yaitu hadirnya satu bahkan lebih sebuah substansi fisik, kimia atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan manusia, hewan, dan tumbuhan, serta mengganggu estetika dan kenyamanan. Pencemaran ini dapat ditimbulkan oleh sumber alami maupun melalui kegiatan manusia. Nih di kiri di gambar ini bumi ini merasa sangat tercemar ya dari banyaknya polusi udara, mulai dari polusi udara dari kendaraan transportasi, pabrik, dan lain-lain. Ketiga yaitu adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah sendiri yaitu adalah adanya bahan kimia seperti polutan atau kontaminan yang berada di dalam tanah serta bisa menjadi racun. Nih contohnya berada di sebelah kiri, itu adanya kekeringan, tanahnya jadi retak-retak gitu, gersang tumbuhannya. Terus di bawahnya lagi di sampingnya itu ada orang-orang yang sedang dibawa oleh para penolong korban banjir, yaitu saat banjir di mana biasanya lapisan unsur hara tanah akan menghilang terbawa arus air sehingga mengakibatkan tanah tersebut tercemar. Lanjut. Udah selesai, terima kasih, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.